Jika kamu adalah seorang penggemar kisah nyata yang bernuansa gelap, aneh, dan misterius yang disampaikan dalam format cerita, maka kamu berada di salah satu channel yang tepat. Dan jika channel ini menarik buat kamu, pastikan kamu untuk mengklik tombol like dan subscribe, lalu aktifkan notifikasinya agar kamu tidak melewatkan upload mingguan dari channel ini. Apabila sudah, mari simak kisah nyata berikut ini. Mary Shruti mengalami masa kecil yang sulit ketika hidup di Houston, Texas pada tahun 1950-an. Keluarga Mary nyaris tidak mempunyai cukup uang untuk bertahan hidup. Dan pada saat Mary berusia 21 tahun, kedua orang tuanya meninggal tanpa meninggalkan warisan. Setelah kematian mereka, Mary bertahan hidup di sekitaran kota Houston dengan mencari pekerjaan dengan gaji rendah ke pekerjaan berikutnya. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta dan mereka menikah. Namun sayangnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dia merasa hancur atas kegagalan dalam pernikahannya itu. Tetapi setelah beberapa lama, Mary bisa mengatasi patah hati yang dia alami. Dia bertemu dengan seorang pria lain dan jatuh cinta lagi. Mereka pun menikah. Sayang seribu sayang, seperti pernikahan pertamanya, pernikahan keduanya ini juga berakhir dengan perceraian. Lagi-lagi patah hati, Mary sangat terpukul oleh cinta, sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah lagi. Namun dia tidak membiarkan hal itu berlarut-larut. Justru dia menerima kesendiriannya. Pada tahun 2015, Mary berusia 61 tahun, dan dia masih sendiri. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di lingkungan Houston. Selama beberapa dekade, lingkungan ini benar-benar berkembang. Banyak apartemen baru, kompleks bangunan dibangun sepanjang waktu. Bahkan ada satu developer bangunan yang mendekati Mary untuk membeli rumahnya, agar mereka dapat membangun di atas tanahnya. Tetapi Mary menolak karena dia mencintai rumahnya. Dia tidak ingin menjualnya. Tidak peduli berapapun harga yang mereka tawarkan. Karena rumah itu menjadi satu-satunya rumah yang ia miliki selama ini. Jadi rumah Mary adalah rumah yang berada di antara hamparan bangunan apartemen. Mary menyukai letak rumahnya. Dia menulis di buku hariannya bahwa rumahnya kecil seperti benteng. Dan semua bangunan apartemen sekelilingnya adalah tembok bentengnya. Mary tidak terlalu berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dia tidak memiliki ikatan hubungan dengan rekan kerjanya. Bahkan dia tidak mempunyai rekan kerja. Dia jarang melakukan kontak dengan keluarganya yang masih hidup. Dan dia benar-benar tidak memiliki teman, kecuali seorang wanita yang berada di daerah kota. Temannya itu memiliki toko kerajinan, yang dimana Mary secara berkala berkunjung meski untuk sekedar menyapanya. Namun, terlepas dari semua hidup serba sendiri itu, Mary tidak merasa kesepian. Dia memiliki banyak sekali kucing, dan dia sangat menyukai kucing. Kapanpun dia melihat kucing liar di lingkungan sekitar, Mary akan mengambilkan makanan dan air minum untuk kucing tersebut. Lalu mencoba membujuk kucing itu untuk masuk ke rumahnya. Jika kucing itu datang mendekat, maka dia akan memberinya tempat tinggal dan memberinya makan dan merawatnya. Mary tinggal bersama lusinan kucing yang menjadi teman terbaiknya, sehingga dia jarang sekali keluar rumahnya. Pada bulan Februari tahun itu, beberapa tetangga Mary kebetulan sedang berjalan melewati rumahnya. Mereka melihat surat yang menumpuk di teras depan rumahnya. Mereka berasumsi bahwa Mary belum keluar untuk mengambil suratnya. Memang benar, halaman rumah Mary ditumbuhi pohon-pohon dan rumput yang lebat. Tetapi pada hari itu, tetangganya memperhatikan bahwa halaman rumahnya sudah sangat lebat sekali, seperti tidak terurus. Lalu para tetangga ini khawatir. Takutnya, mungkin sesuatu telah terjadi dengan Mary. Beberapa dari mereka pun memutuskan untuk masuk ke halaman rumah Mary dan mengetuk pintu depan untuk memastikan apakah Mary berada di dalam rumah dan baik-baik saja. Setelah pintu diketuk, ternyata tidak ada jawaban. Jadi tetangga itu membungkuk untuk melihat ke jendela yang berada di samping pintu untuk melihat ke dalam. Tapi sayangnya ada tirai yang menutupi jendela itu, jadi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak bisa melihat ke dalam. Tetangganya pun mencoba mengetuk pintu lagi, namun tetap hanya keheningan yang menjawab. Setelah berdiri di sana selama beberapa menit, tetangganya penasaran. Lalu dia berjalan ke bagian sisi rumah untuk melihat apakah mungkin mereka bisa melihat ke dalam melalui salah satu jendela di samping sana. Ketika mereka berkeliling ke samping dan melihat jendela, ternyata jendela itu pun tertutup oleh tirai. Jadi tetangga itu pun kembali ke depan rumah, lalu berdiri di sana, memperhatikan rumah itu dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Para tetangga merasa bahwa ada sesuatu terhadap Mary. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Lalu mereka memutuskan bahwa harus ada seseorang yang memastikan bahwa Mary benar-benar baik-baik saja. Seseorang harus masuk ke rumahnya untuk memastikan tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Mary. Lalu tetangganya menelpon polisi dan menjelaskan situasinya. Beberapa menit kemudian, polisi Houston tiba dan mereka langsung menuju ke teras rumah Mary. Mereka mengetuk pintu, namun tetap
Tidak ada jawaban. Dan setelah itu, polisi berbicara dengan salah satu tetangga untuk menanyakan. Mungkin, barangkali ada tetangga yang mempunyai kunci cadangan rumah Mary. Dan ternyata, ada seseorang tetangga yang memberikan kunci kepada petugas polisi tersebut. Yang dimana kunci itu pernah Mary titipkan kepada seseorang tetangga apabila terjadi situasi yang darurat. Sehingga tetangga itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Kemudian petugas polisi itu kembali ke pintu depan lalu membuka kunci rumah Mary. Sesaat setelah polisi tersebut membuka pintu, ada bau busuk yang menyengat dari dalam rumah. Polisi segera mendorong pintu yang baru saja dibuka itu. Mereka masuk ke dalam. Mereka memanggil-manggil Mary, tetapi tidak ada jawaban. Sangat hening. Bahkan sebelum petugas polisi mulai mencarinya di dalam rumah, mereka melihat ke sisi kiri dan kanan di dalam rumah. Terlihat sekali ada banyak bangkai kucing di seluruh lantai. Polisi Houston yang merespon laporan tersebut tidak tahu apa yang terjadi pada Mary. Tapi mereka langsung berpikir, oke, kita pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Ini bukan kasus yang baru. Lumrahnya ada seseorang yang tinggal sendirian, tidak ada keluarga yang menjenguk, lalu dia meninggal secara tidak terduga. Dan kemudian setelah mereka meninggal, semua hewan peliharaannya terjebak di dalam rumah. Mereka tidak diberi makan, akhirnya hewan itu pun mati. Tapi petugas polisi pada saat itu sepenuhnya berharap untuk menemukan Mary dalam kondisi hidup dan ada di suatu tempat di dalam rumah. Maka mereka mulai berjalan menyusuri rumah untuk mencarinya. Namun setelah mencari dari atas sampai bawah, mereka tidak dapat menemukan Mary. Petugas polisi itu pun pergi keluar rumah Mary, yang dimana pada saat itu di luar rumah Mary banyak orang yang berkumpul karena mereka melihat mobil polisi terparkir di situ. Kemudian para polisi pun memintai keterangan dengan beberapa tetangga dan mereka bertanya mengenai Mary. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang kemana dia akan pergi, atau apakah ada yang melihat dia pergi, dengan siapa dia berhubungan. Tapi jawaban dan kesimpulan yang diperoleh oleh petugas polisi dari para tetangga, intinya Mary orangnya sangat tertutup. Dia bahkan jarang keluar rumah, dia jarang berpergian, dan kebanyakan waktunya hanya tinggal di rumah dengan kucing-kucingnya. Jadi sangat tidak mungkin dia akan meninggalkan rumah itu untuk waktu yang lama, apalagi meninggalkan kucing-kucing kesayangannya. Jadi pada saat itu petugas polisi berpikir, oke, kalau begitu dia pasti ada di dalam rumah ini. Dia pasti ada di suatu ruangan. Petugas polisi itu pun memanggil beberapa petugas lain untuk datang ke rumah Mary. Setelah rekan-rekannya tiba, mereka kembali ke dalam rumah Mary yang berbau bangkai kucing itu. Dengan rinci dan teliti, mereka mencari Mary dengan berpikir beberapa kemungkinan yang ada. Kemungkinan dia tersangkut di dalam lemari, atau mungkin dia terjebak dan terkunci di suatu ruangan di dalam rumah. Jadi mereka benar-benar mengobrak-abrik rumah itu untuk mencarinya. Tapi sekali lagi, mereka tidak dapat menemukan Mary. Setelah mereka menggeledah rumah Mary dan tidak menemukannya, akhirnya pihak kepolisian menghentikan pencarian. Polisi menghubungi pihak keluarga Mary dan mereka menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah Mary mengatakan sesuatu tentang kemana dia akan pergi? Apakah ada informasi bahwa dia meninggalkan rumah untuk berkunjung dalam jangka waktu yang lama? Lalu pihak keluarga Mary menjelaskan bahwa mereka jarang sekali berkomunikasi dengan Mary. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Mary pun dinyatakan hilang sejak itu. Dan selama beberapa bulan ke depan, polisi Houston terus mencari Mary di sekitaran kota Houston. Namun akhirnya setelah tidak menemukan sedikit informasi apapun, pencariannya berhenti. Mereka menghubungi kembali pihak keluarga Mary untuk mengingatkan bahwa apabila mendengar sesuatu tentang Mary, tolong beritahu pihak kepolisian Houston. Beberapa bulan kemudian, rumah Mary disita oleh bank karena tidak adanya pembayaran hipotek dan pajak. Lalu ada seorang penguasa real estate asal Houston yang mau membeli rumah tersebut. Dan setelah selesai proses jual beli rumah, si pengusaha itu mulai merenovasi rumah Mary sampai bersih. Lalu dia mengiklankannya untuk disewakan. Selama beberapa tahun berikutnya, sudah ada beberapa penyewa yang pernah tinggal di rumah Mary. Tapi tidak ada yang pernah tinggal lama. Dan pada bulan Maret 2017, pada saat itu rumah kosong. Ada pasangan yang baru menikah tertarik untuk menyewa rumah Mary. Jadi mereka menghubungi pemiliknya dan mengatakan bahwa mereka berharap bisa tinggal di rumah itu untuk beberapa tahun ke depan. Pemiliknya sangat senang dan dia segera mengirim berkas-berkas untuk mereka tanda tangani. Setelah pasangan itu menandatangani kontrak sewa, sang suami memutuskan untuk melihat-lihat rumah itu sendirian. Dia berencana untuk membeli keperluan rumah dan dekorasi sambil melihat interior seisi rumah itu. Singkat waktu, si suami pun tiba di rumah barunya. Dia masuk melalui pintu depan. Dia berjalan mengelilingi lantai pertama, lalu dia memutuskan ingin naik ke atas loteng untuk melihat seberapa luas ruangan loteng yang mereka miliki. Kemudian dia pun naik ke atas dan dia menarik tali pintu loteng yang menggantung pada langit-langit dan menarik tangga lipat ke bawah, dan kemudian dia mulai memanjat ke atas. Setelah dia naik ke atas loteng, dia tetap berdiri di atas tangga dan melihat sekelilingnya.
ternyata tidak terlalu luas. Dia melihat sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Yang terlihat hanya ada beberapa semacam kandang besi untuk hewan peliharaan. Ruangannya sangat kotor dan gelap. Si suami berasumsi bahwa sepertinya sudah lama tidak ada orang yang naik ke sini. Mungkin penyewa sebelumnya tidak menggunakan tempat ini sebagai tempat penyimpanan. Ketika si suami hendak menurun di tangga, dia melihat ke sisi kanan loteng, agak jauh dari tangga. Namun, dia melihat salah satu papan lantai agak menyembul ke atas. Dia berpikir seharusnya posisinya tidak begitu. Dia terus memperhatikannya dan dia melihat sekeliling loteng lainnya. Ternyata semua papan lantai sangat tertata. Tapi yang satu itu benar-benar terdongkrak ke atas. Jadi, dengan rasa penasaran yang kuat, dia naik ke loteng dan dia membungkuk berjalan ke papan yang menyembul tadi. Ketika dia berdiri di atasnya, dia bisa melihat bahwa papan lantai ini seperti menyembul keluar dari lubang yang selama ini menutupi seluruh bagian ini. Pada dasarnya, lubang itu adalah sebuah celah di antara dua dinding di lantai pertama. Dia mencoba melihat ke bawah, tapi di dalamnya sangat gelap. Dia sama sekali tidak bisa melihat dasar dari lubang itu. Lalu dia mengeluarkan handphonenya dan menyalakan senternya, lalu mengarahkan ke lubang gelap tersebut. Si suami ini melihat lurus ke bawah ke dalam lubang, mengarahkan cahaya ke lubang ini. Ketika dia menyorotkan cahaya senter ke dalam lubang ini, di dasar celah lubang ini, dia bisa melihat dengan jelas yang di dasar lubang itu seperti ada bongkahan dan batangan yang menyerupai kapur putih. Setelah dia lihat dengan seksama, dia sadar yang dia lihat itu adalah setumpuk tulang belulang manusia. Tulang itu adalah tulang belulang dari wanita yang polisi cari selama beberapa tahun ke belakang. Sang suami tersebut melihat sisa-sisa tulang belulang dari Mary Shruti. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi padanya. Diyakini bahwa pada awal tahun 2015, ketika dia menghilang, dia naik ke loteng, di mana mungkin kucing-kucingnya suka bermain di loteng. Karena ada jendela besar yang menghadap ke loteng, dan kucing-kucingnya sering berada di sana. Jadi mungkin dia naik ke atas, entah untuk memberi makan kucing-kucingnya, atau memeriksa kucing-kucing yang ada di sana. Dan ketika dia berjalan ke sisi loteng itu, di sisi di mana jendela menghadap ke dalam, dengan tidak sengaja Mary menginjak papan lantai yang ringkih itu. Lalu papan lantai itu pun terlepas dari paku dan dia terjatuh masuk ke dalam lubang, seperti menginjak jebakan dan jatuh ke dalam celah di antara dinding. Mungkin sepertinya dia tidak cedera terlalu parah ketika terjatuh, karena sebenarnya lubang celah ini tidak terlalu dalam, hanya gelap saja. Tapi para petugas penyelidik mengatakan bahwa ada kemungkinan ketika Mary mencoba berdiri kembali, celah itu sangat sempit sekali. Itu yang tidak memungkinkan Mary untuk bergerak, seperti terhimpit. Mary pasti menyadari bahwa tidak ada ruang baginya untuk bergerak naik. Dia tidak bisa membalikan badannya ke kiri ataupun ke kanan. Dia tidak bisa memanjat naik ke loteng, karena terlalu jauh untuk dijangkau olehnya. Dan tidak ada pijakan baginya untuk memanfaatkan dinding yang menghimpitnya sebagai tumpuan untuk bisa memanjat ke atas. Karena celah yang dimana dia terjatuh itu benar-benar sangat sempit. Bisa dikatakan dia hampir tidak bisa bergerak. Mary juga tidak membawa handphone sehingga dia tidak bisa menelepon siapapun. Kalaupun dia berteriak, tidak ada yang akan mendengarnya. Karena dia berada di dalam rumah dan terhalang dinding penyekat yang terisolasi rapat. Oleh karena tidak ada yang pernah mengunjunginya, maka tidak akan ada seorang pun mengetahui Mary terjebak di dalam tembok rumahnya sendiri. Dia benar-benar kesepian dan terjebak di ruangan sempit ini. Mary mungkin saja menghabiskan beberapa harinya dengan berteriak-teriak mencari pertolongan dan tentunya mencari jalan keluar. Tapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Lalu pada akhirnya dia meninggal dunia beserta kucing-kucingnya yang kelaparan. Setelah penemuan kerangka Mary, kasus kehilangan dirinya pun ditutup. Kematian Mary Shruti dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Nah, itulah cerita untuk episode kali ini. Silakan isi kolom di bawah ini apabila kamu ingin berkomentar, menawarkan saran, ataupun berkritik. Tapi jangan terlalu pedas ya. Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah support dengan menyimak cerita ini sampai akhir, menekan tombol subscribe, dan like channel ini. Oke, respect, dan semoga sehat selalu.